Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini di channel ini Syahrizal Official. Selamat datang bagi kalian yang baru gabung di channel ini Syahrizal Official. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, serta share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian ikut mensubscribe channel ini, khususnya teman-teman kalian yang sedang cari rumah di kota Semarang. Kali ini aku kembali mereview rumah di perumahan klaster Inara Gunung Pati. Letak lokasinya di Jalan Mangunsari di daerah Gunung Pati. Untuk perumahan ini itu letaknya sangat strategis, guys. Jadi perumahan ini itu dekat dengan kampus, dekat dengan fasilitas umum, dekat dengan terminal, terutama di Terminal Ungaran, kampus UNES. Terus untuk fasilitas umumnya dekat dengan pom bensin dan tempat-tempat fasilitas lainnya. Nah, untuk rumah yang ada di klaster Inara itu terdapat dua tipe. Yang pertama tipe 40, yang kedua tipe 50. Untuk sistemnya sendiri di perumahan klaster Inara Gunung Pati itu inden, guys. Jadi prosesnya itu nanti sesuai request. Bisa request tampak depan, tampak dalam, tampak belakang juga. Jadi untuk sistemnya itu request. Dan di klaster Inara ini itu terdapat ruko, yaitu ruko 1 lantai dan ruko 2 lantai. Untuk harganya sendiri di rumah tipe 40 dan 50 itu berbeda-beda. Nah, untuk tipe 40 sendiri harganya itu di kisaran 400 jutaan. Itu untuk pembayaran cash. Untuk soft cashnya itu harganya di kisaran 500 jutaan. Nah, untuk tipe pembayarannya sendiri di rumah klaster Inara itu terdapat soft cash, cash keras, dan ada KPR. Dan untuk rumah tipe 50 untuk harganya di kisaran 500 jutaan. Untuk request dari pembeli jika ingin rumah 2 lantai itu ada di tipe 80. Dan untuk harganya sendiri dari harga normal itu ditambah 250 jutaan. Dan untuk rukonya di sebelah saya sini, nah ini adalah ruko dengan lantai 2. Oke, bisa kalian lihat. Jadi di depan itu ada terdapat 4 ruko. Satu di sini, yang satu nanti di sini. Nah, di sini. Jadi nanti untuk prosesnya di ruko sebelah sini itu nanti inden, jadi request dari pembeli. Dan untuk harganya ruko lantai 2 ini itu di kisaran 700 jutaan. Dan untuk rukonya sendiri, request rukonya itu bisa dibuat ruko kos-kosan. Jadi untuk modelnya kos-kosan di bagian belakangnya. Dan kita langsung aja ke rumah tipe 50 biar kalian lebih jelas. Kita langsung ke perumahannya.
belakang saya ini bisa kalian lihat, untuk rumah tipe 50 desain eksterior itu sangat-sangat mewah karena di eksterior itu ada sentuhan semi Eropa dan semi Jepangnya. Jadi untuk bagian model tampak depan itu adalah tampak semi Eropa. Nah, bisa kita review di halaman depan ini, yang bisa dikatakan ini rumah bergaya Eropa, yaitu dari ini. Nah, dari batu batanya nih guys. Oke, di sebelah sini. Dan susunan batu batanya ini, dan untuk jendelanya, nah ini, nah bisa kalian lihat di sini. Nah, ini adalah sentuhan-sentuhan Eropa yang bisa saya rasakan di halaman depan, di tampak depan ini. Untuk bagian sentuhan Jepangnya, gaya Jepangnya itu ada di bagian dalamnya. Jadi kita langsung melihat ke bagian dalamnya. Untuk carportnya di halaman depan ini lebar di kisaran 6 meter. Nah, untuk carportnya itu lebar sekali guys. Jadi bisa untuk 2 mobil. Dan untuk free desainnya bisa ditambahkan dengan kanopi. Dan di sini keuntungannya sangat-sangat banyak. Yang pertama, bisa mendapatkan AC dan bisa mendapatkan free kanopi untuk carport. Nah, di sini kita bergeser ke sini, kita review di bagian terasnya. Nah, ini saya sudah ada di terasnya. Sentuhan-sentuhan Eropa dan Jepang di sini sangat-sangat terasa, terutama pada pilar-pilar ini. Ini pilarnya ini sangat-sangat kokoh ya. Jadi untuk tingginya ini sangat-sangat tinggi. Jadi untuk tingginya itu kisaran 7 meter, di kisaran 7 meter. Nah, kita langsung masuk aja ke bagian dalamnya. Nah, kita buka pintu. Nah, ini sentuhan Jepangnya tuh di sini guys. Nah, pintunya kita pakai pintu slide atau pintu geser. Kita langsung masuk aja ke bagian dalamnya. Oke, di bagian pertama di rumah tipe 50 ini itu terdapat ruang tamu. Nah, ini ruang tamunya bisa kalian lihat seperti ini. Dan untuk plafonnya dari tanah ke atas itu kisaran 7 meter. Jadi sangat-sangat tinggi, sangat-sangat lega. Untuk plafonnya bisa kalian lihat, di shoot ke atas dulu. Nah, untuk plafonnya itu seperti ini. Coba kita lihat dulu. Nah, itu untuk plafonnya susunannya seperti itu. Karena ini adalah rumah free design untuk bagian dalam, luar, dan bagian halaman belakangnya. Kita bergeser ke bagian jendelanya. Kita review jendelanya dulu. Di jendela ini sudah memakai kusen aluminium, dan pintunya ini sudah memakai pintu kusen aluminium. Dan kita coba lihat, kita buka jendelanya. Nah, kita lihat jendelanya itu fungsinya gimana. Nah, ternyata ini jendelanya itu memakai sistem geser. Nah, sama seperti konsep rumah ala-ala Jepang, itu jendelanya digeser guys. Jadi ini cocok banget buat yang suka estetik. Nah, gitu. Untuk spesifikasinya di rumah tipe 50, yang pertama itu sudah memakai air tetis, dan untuk listriknya di kisaran 1300 watt. Jadi untuk spesifikasinya seperti itu. Dan yang saya rasakan ini sangat-sangat lega, sangat-sangat luas untuk rumah tipe 50. Dan untuk luas tanahnya di rumah tipe 50 itu di kisaran 120 meter. Kita langsung masuk aja ke bagian sebelah sini, di kamar pertama. Kita lihat kamar pertama. Dan untuk pintunya di kamar pertama ini memakai pintu geser. Jadi untuk gaya Jepangnya itu ada di bagian interior. Nah, kita fungsikan atau kita coba. Nah, ini pintunya memakai pintu geser. Dan kita muter dulu di bagian kamar utama. Nah, ini sangat-sangat luas ya guys ya.
Karena ini permintaan dari pembeli, jadi ini dibuat luas. Nah, untuk jendelanya, jadi jendela fungsinya geser. Nah, ternyata fungsi dengan baik. Dan untuk pusennya sudah memakai pusen aluminium. Jadi itu untuk mengantisipasi rayap-rayap. Biasanya kan kalau untuk pusen kayu itu biasanya rayap itu sangat-sangat suka ya. Dan di sini untuk free desainnya, untuk desain dari pembeli itu dikasih stop kontak sangat banyak guys. 1 di sini, 2 di situ, 3 di atas, dan 4 ada di belakang kalian. Nah, di sini. Jadi stop kontaknya itu ada 4. Oke, 4 stop kontak dan 5. Nah, di sini ada 5 guys. Dan sudah ada tombol lampu untuk pencahayaan. Kita beralih ke ruangan lainnya di rumah tipe 50. Kita beralih ke bagian ruangan lainnya di rumah tipe 50. Nah, kita masuk ke bagian sebelah sini guys. Nah, pintunya di setiap ruangan itu memakai pintu geser. Jadi itulah yang mencirikan perumahan Inara, klaster Inara di Gunung Pati itu, yaitu ruang Jepang, yaitu ada di bagian interiornya. Nah, di sebelah sini, ini di sebelah sini kita temukan jendela, juga difungsikan untuk pencahayaan serta untuk sirkulasi udara. Jadi jendela ini semua di bagian dalam itu memakai jendela geser. Nah, kita tutup dulu. Oke, kita tutup dulu. Nah, untuk fasilitas lainnya di ruangan ini sudah dikasih stop kontak dan tombol lampu. Oke, kita beralih ke bagian ruangan lainnya di rumah tipe 50. Nah, kita buka dulu. Oke. Nah, sini. Nah, terdapat ruangan kosong. Masih terdapat ruangan kosong di sini. Ini mungkin bisa difungsikan sebagai akses ke bagian dalamnya. Sekarang saya ingin masuk ke bagian halaman belakangnya, tapi sebelum saya masuk ke bagian halaman belakangnya, di sini saya jelaskan. Di sini ada sekat antara halaman belakang dan bagian dalamnya. Oke, sorry. Di bagian dalamnya, di sini ada sekat pintu yang memakai pintu geser. Nah, kita fungsikan dulu. Nah, ini memakai pintu geser. Jadi pintunya geser itu begini guys. Nah, bisa kalian tanya lihat. Dan untuk lantainya sendiri di rumah tipe 50 ini atau di semua tipe itu memakai lantai granit dengan ukuran 60 x 60. Jadi seperti itu ya. Kita buka dulu. Kita buka lagi pintunya. Nah, kita buka, kita masuk ke bagian halaman belakangnya guys. Di halaman belakang ini masih ada sisa tanah yang sangat-sangat luas. Nah, ini untuk finishing dari rumah ini yang bisa saya nilai itu sudah hampir 100%. Cuman di halaman belakang ini itu belum di finishing lagi, tapi untuk keseluruhan itu udah hampir jadi 100% ya. Dan untuk penyekat antara halaman belakang sekitarnya itu terdapat tembok di ukuran tingginya itu 2 meter. Nah, bisa kalian lihat ini seperti ini. Nah, bisa untuk bertanam atau dikasih dapur kayak gitu ya. Nah, untuk dapurnya itu nanti belum dikasih di rumah tipe 50 karena untuk dapur itu pemilik belum memberi. Nah, gitu. Nanti untuk dapur mungkin di bagian sebelah sini ya. Kita review kamar mandinya. Sorry, ini agak seperti ini. Kita review kamar mandinya. Kita lihat. Dan sebelum masuk ke kamar mandi, sini ada tombol lampu dan stop kontak. Kita masuk ke bagian kamar mandinya, guys. Oke. Di kamar mandi ini ada susunan keramik dan di sini ada fasilitas keran air serta ada
showernya, oke? Ada shower dan keran air. Dan di sini memakai kloset duduk. Dan informasinya kamar mandi ini itu akan dikasih skat. Jadi nanti di sini akan dikasih skat di sini untuk tempat buang air dan di sini untuk mandi. Jadi ada skat gitu ya. Untuk pintu kamar mandinya ini seperti ini. Nah, sangat mewah, oke? Dan kita explore apa lagi ya guys ya enaknya ya. Di sini ada keran air untuk, nah mungkin ini berfungsi untuk apa ya? Untuk bersih-bersih ya. Jadi seperti itu. Untuk total keseluruhan luas tanah di rumah tipe 50 itu di kisaran 120 meter persegi. Itu saja yang bisa saya jelaskan di review rumah pada hari ini di Perumahan Inaran Gunung Pati. Untuk lebih jelasnya nanti bisa saya cantumkan kontak marketingnya. Dan untuk bisa kalian ingin survei itu bisa di daerah Gunung Pati. Untuk patokannya kalian bisa melewati UNES dulu. Jadi gampang untuk dicari Perumahan Inaran Gunung Pati ini. Dan cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.